Oke, jadi tadi kita udah memperoleh output yang berupa file txt di uh, dari WOD. Nah, tadi kan bisa kita cek lagi direktorinya. Nah, lalu kita buka txt-nya di Excel nih, kita open with, terus Excel. Nah, terus kebuka lah jadi seperti ini. Nah, jangan lupa di save as biar si txt-nya nggak berubah. Kita save as ke directory, lalu pilih Excel workbook. Nah, ini karena aku udah save, jadi aku close dulu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini datanya. Terus setelah ini kita melakukan filter terhadap dua stasiun yang kita pilih, stasiun A dan stasiun B. Nah, untuk stasiun A kita lihat di modul itu 754, 7624. Nah, nomor stasiunnya 754, 7624, 24 Bu. Oke, itu tinggal di ctrlf aja caranya biar dapat find and replace, terus masukin nomor stasiunnya. Oke, ini udah langsung diarahkan ke stasiun kita, lalu kita copy hingga ke kedalaman terakhir. Oke, kita copy, kita bikin sheet baru lagi. Nah, ini kita copy ke baris atau kolom A2. Nah, untuk baris pertamanya diisi apa? Baris pertamanya itu diisi si nama kolom yang ada pada si Excel ini, yang mana ini cruise station type dan seterusnya. Ini kita copy aja, lalu kita masukin di baris pertama sheet A karena ini untuk stasiun A, dan kita bikin lagi untuk sheet B, kita copy juga baris pertamanya seperti ini. Oke, untuk stasiun A seperti itu. Lalu untuk stasiun B sendiri ini tinggal diganti aja angkanya jadi 25 belakang 2 digit terakhirnya. Nah, ini kita langsung diarahkan, kita copy juga. Oke, kita copy terus masukin ke A2, ke kolom A2. Nah, setelah ini yang kita lakuin adalah filter berdasarkan kedalaman. Nah, ini aku coba di stasiun B dulu karena tadi aku udah ngelakuin di stasiun A tapi nggak direkam. Jadi kedalaman yang diteliti oleh kita tuh ada di modul ya, bentar. Nah, ini kita copy dulu, tapi yang kesini dulu kita wrap text. Nah, lalu kita filter berdasarkan si kedalaman. Oke, untuk filternya sendiri, jadi kan kedalamannya kan ada 0, 10, 60 dan seterusnya. Nah, tapi data yang kita peroleh dari WOD ini kan nggak ada yang bulat gitu ya, kayak kebanyakan desimal, dan nggak ada yang exactly 10 gitu. Ini contohnya nggak ada yang exactly 10, nggak ada yang exactly 60 gitu. Nah, terus kita pakai data yang mana? Data kedalaman yang paling mendekati dari bawah. Nah, maksudnya dari bawah gimana? Nah, ini aku coba dulu biar sekalian bisa lebih kebayang lagi. Ini select oleh, kita nggak aktifkan dulu. Kedalaman 0 ada, kita pilih. Terus selanjutnya kedalaman 10. Nah, ini yang paling mendekati, tetap mendekati dari bawah ya. Oke, terus 60, terus 110 ya, 160, terus 210. Nah, ini walaupun ada 210,73, tapi kita tetap pilih yang mendekati dari bawah, yaitu 208,74. Lanjut lagi. Lanjut lagi 360. Lanjut lagi 410, dan lanjut lagi 510, 610.
910 dan terakhir 1000. Oke, kita pilih aja, kita klik oke. Nah, ini udah ke filter. Oke, sampai sini sebentar aku pause dulu. Nah, oke, aku lanjut lagi. Jadi tadi kita sampai selesai dalam filter kedalaman. Ini untuk stasiun B dan ini untuk si stasiun A. Ini caranya sama ya, B dan A. Cara filter kedalamannya tetap ikutin si kedalaman yang diinginkan di modul yang tadi 0, 10 dan seterusnya. Dan jangan lupa pilihnya itu pilih kedalamannya itu yang paling dekat dari bawah. Nah, oke. Untuk pertama untuk stasiun A dulu, ini ada data temperatur, salinitas, dan juga ada data densitas. Nah, kita copy kolom nilai dari kolom temperaturnya ke file pengerjaan temperatur nih. Lihat, jangan sampai salah copy ke salinitas. Kita copy aja. Terus kita lihat di appendix 5 juga ada temperatur. Jadi kita copy dulu aja, nanti aku akan jelasin perhitungan di appendix 5 itu kayak gimana. Tapi untuk sementara ini kita copy dulu. Lalu salinitas. Oke, kita copy ke sini juga nih, appendix 4. Lalu ada densitas. Oke. Nah, jadi setelah kita memasukkan data salinitas, temperatur, dan densitas, secara otomatis akan dilakukan perhitungan si DST, DSP, DTP, dan seterusnya. Nah, ini aku memudahkan kalian aja karena biar kalian gak nguli masukin si rumus Excel-nya. Tapi intinya persamaan-persamaan yang digunakan untuk perhitungan Excel ini ada di modul. Tapi ini aku coba jelasin aja. DST itu merupakan faktor anomali densitas yang tidak bergantung pada tekanan. Nah, cara menghitungnya gimana itu ada di persamaan yang ada di modul. Nah, ini. Nah, berarti kan ini kan fungsi dari densitas. Nah, makanya ini perhitungan ini hanya menggunakan si data densitas di kedalaman 0. Nah, berlaku juga di kedalaman seterusnya 10, 60, dan seterusnya. Nah, untuk nilai DSP sendiri ini nggak bisa kita peroleh langsung, tapi kita peroleh dari perhitungan di appendix 4 dan 5. Nah, tapi kalian bisa memperolehnya langsung karena aku udah masukin rumusnya. Jadi aku jelasin dulu untuk di tabel appendix 4-nya. Pertama, kolom kedalaman ya kalian tahu, ini kedalaman yang kita gunain untuk filter tadi. Terus salinitas ini sama aja kayak data salinitas yang tadi udah kita copy. Lalu untuk kolom A ini diperoleh dari proses interpolasi data. Interpolasi datanya ini digunakan untuk memperoleh si DSP nantinya. Nah, nilai DSP-nya ini adalah nilai yang ada pada kolom C di appendix 4. Nah, untuk perhitungannya sendiri aku jelasin secara singkat. Ini sama aja kayak rumus Y2-1 per X2-X1 dikali X-X1 terus ditambah Y1. Nah, ini karena kita kan menghitung kedalaman 10 meter, di kedalaman 10 meter. Nah, berarti kan dia berada di antara kedalaman 0 dan 100. Nah, maka interpolasinya yang di tabel P yang jingga ini dilakuin menggunakan nilai 100 dan 0 sebagai batas atas dan batas bawahnya. Nah, ini kita lihat Y8 itu 0,2 dikurang dengan atasnya yaitu 0 dibagi dengan si X2 ini kedalaman batas atasnya yaitu 100 dikurang dengan 0
kedalaman batas bawahnya. Nah lalu dikali dengan si N8 ini kedalaman filter kita dikurang dengan si X1 nya itu 0, terus ditambah dengan si Y7 atau Y1 nya. Nah seperti ini. Nah untuk kedalaman 60 juga sama perhitungannya, karena kedalaman 10 dan 60 sama-sama berada di antara 0 dan 100. Nah kalau untuk kedalaman 110 kan dia udah beda range nih. Kalau kita lihat di tabel Jingga ini, dia tuh berada di antara 100 dan 200. Nah berarti interpolasinya kita menggunakan nilai dari 100 dan 200 ini, nilai X dan Y nya, untuk perhitungan si nilai A di appendix 4. Nah sama juga kalau 210 berarti kita pakai yang 200 dan 300 gini. Nah untuk rumusnya bisa kalian lihat sendiri di modul, tapi ini kalian sudah otomatis kalau sudah mengcopy data salinitasnya udah otomatis terhitung. Nah untuk nilai A di kedalaman 0, kenapa 0? Karena itu di permukaan, jadi anomali densitasnya dianggap 0. Begitu pula juga dengan nilai A di appendix 5. Nah untuk nilai B nya sendiri ini diisi dengan 0 atau sama dengan kolom 35 yang ada pada tabel berwarna oranye atau Jingga. Terus untuk nilai C nya sendiri ada perhitungan nih. Perhitungannya itu teman-teman bisa lihat, nilai C itu salinitas dikurangi 34 dibagi 35 kurang 34 dikali B min A plus A. Nah ini salinitas dikurang 34, salinitas yaitu si data yang kita punya dikurang dengan 34 dibagi 35 kurang 34, karena 35 kurang 34 itu sama dengan 1, jadi aku langsung dikali aja, dikali B min A. Nah dikali B min A itu si 0 dikurang minus 0,02. Nah baru setelah itu ditambah si A. Nah diperolehlah nilai C. Nilai C ini nilai si DSP nya sama, makanya ini sama dengan R8. R8 itu ini. Oke. Nah ini juga sama aja yang bawah, perhitungan yang bawah sama aja. Oke, terus pindah ke appendix 5. Nah ini kita udah copy tadi kan data temperaturnya. Terus nah kalau untuk ini nilai A dan B nya sendiri itu sudah merupakan tetapan, jadi berapapun temperaturnya kita tetap menggunakan ini untuk di kedalaman filter yang kita gunakan. Nah ini kita memasukkan formula hanya untuk di kolom C atau untuk memperoleh si DTP nya. Nah untuk DTP nya sendiri rumusnya juga ini juga sudah tetapan, jadi teman-teman kalau udah copy data temperaturnya itu udah bisa memperoleh si nilai DTP nya, ya kan? Bisa dilihat ini merupakan fungsi dari data temperatur A dan B di kedalaman misalnya 10 meter nih saat ini. Oke. Nah terus berarti kita sudah sampai DTP ya, karena nilai C yang hijau di tabel appendix 5 ini merupakan nilai si DTP atau nilai anomali densitas yang nggak bergantung sama salinitas. Lalu setelah itu kita menghitung nilai densitas, nilai anomali densitas, maaf. Nilai anomali densitas itu diperoleh dari persamaan ini, delta ST plus delta SP plus delta TP. Nah ini kita udah punya nilainya semua, berarti kita tinggal tambahin aja nih. Oke, lagi-lagi teman-teman udah otomatis terhitung di Excel-nya. Lalu kita menghitung D rata-rata, anomali densitas rata-rata. Nah ini diperoleh dari rata-rata. Kalau misalnya 0 berarti kan kedalaman setelahnya kan 10, berarti kedalaman, ya pokoknya kedalaman yang lebih dalamnya itu kan 10 nih. Berarti kita rata-rata ini kedalaman 0 dirata-ratain dengan kedalaman 10. Kalau ini berarti kan 10 dan 60 gitu. Seperti itu aja. Nah ini lagi-lagi
udah otomatis. Jadi ini sebenarnya biar teman-teman kebayang aja gimana cara ngitungnya, karena kalau di modul kan hanya kata-kata seperti ini, jadi takutnya kurang kebayang. Nah, untuk nilai F menggunakan persamaan di bawah ini BTW delta bar. Jadi delta bar itu yang tadi kita hitung tadi, densitas anomali densitas rata-rata. Oke, ini sama aja dikali delta Z dibagi 10.000, itu sama aja kayak dikali 10 pangkat 4. Terus udah, kita berarti sampai sini kita udah peroleh nilai F. Lalu nilai DFA nih, nilai DFA ini perhitungannya dari bawah, karena dirumus menggunakan DFA ini kan nilai gradien potensial. Nah, nilai gradien potensial ini di tiap kedalaman ini menggunakan nilai sebelumnya, nilai gradien potensial sebelumnya. Nah, sebelumnya ini kayak gimana sih? Nah, kayak nilai sebelumnya ini yang dimaksud ini nilai pada kedalaman yang lebih dalam. Misal kedalaman 10 dengan kedalaman 60, maka kedalaman sebelumnya adalah kedalaman 60 gitu. Nah, tapi kalau untuk yang terdapat pengecualian untuk di kedalaman maksimum yang kita teliti, yaitu 1000 meter. Nah, untuk nilai DFA nya ini sama aja kayak nilai F. Nah, baru nih kalau kita bisa ngitung si kedalaman 910, karena kita udah peroleh si nilai anomali anomali geopotensial di kedalaman sebelumnya. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya seperti ini, F di kedalaman 910 ditambah dengan si nilai gradien geopotensial di kedalaman sebelumnya atau kedalaman 1000 meter. Nah, jadi perhitungannya ini kayak dari bawah ke atas gitu. Nah, ini bisa dilihat kayak menyilang gini, tinggal ditambah aja sebenarnya. Oke, ini juga sama. Oke, nah untuk di sini aku juga lupa masukin longitude dan latitude-nya, jangan lupa dimasukin karena ini akan berguna di perhitungan kita selanjutnya. Nah, longitude kita masukin. Ini stasiun A ya, cek lagi sheetnya, jangan sampai salah masukin koordinat untuk stasiunnya. Stasiun A, oke. Kalau untuk latitude-nya, oke. Kalau untuk stasiun B kita masukin sekalian aja. Latitude. Nah, oke, ini stasiun A udah beres nih perhitungannya. Oke, nah terus kalau untuk stasiun B sama aja sebenarnya perhitungannya. Teman-teman tinggal masukin data salinitas, temperatur, dan densitas ke kolom yang kiri ini di stasiun B, ke tabel yang kiri ini, lalu melakukan perhitungan yang sama di tabel appendix 4 dan 5 nya. Oke, sama persis kok caranya, jadi easy, jadi aku langsung skip aja ke tabel yang terakhir nih di tugas 1 ini. Nah, tabel yang terakhir ini ada 4 parameter nih yang penting untuk menghitung si nantinya perbedaan anomali, untuk menghitung anomali geopotensial antar stasiun atau masing-masing stasiun, dan juga untuk menghitung si kecepatan arus geostropiknya. Nah, untuk nilai L sendiri itu bisa untuk perhitungan nilai LW, F, dan sin itu bisa dilihat pada modul ini. BTW aku lihat modul tahun lalu, tapi nantinya perhitungannya akan sama seperti ini. Oke. Nah, untuk sin nya ini kan bisa dilihat pada formula barnya ya. Jadi ini aku menggunakan radian. Nah, kenapa aku menggunakan radian? Karena kalau nggak pakai radian, misalnya aku tes nih, misalnya kalau sin 90 itu kan harusnya 1 ya kalau nggak salah. Sin 90 iya 1. Nah, tapi kalau aku masukin di Excel aku nih, nah 0,894, ini 90 sama dengan, nah ini kan salah kan. Nah, harusnya yang benar tuh sin radian
90. Nah ini satu. Nah berarti Excel aku aturannya atau defaultnya itu mesti ngitung pakai radian. Nah mungkin teman-teman ada juga Excelnya yang pakai derajat. Nah cara tahunya gimana? Cara tahunya ya ini tes aja, sin 90 kan harusnya satu. Nah tapi aku sin 90 aja di Excel tuh 0,89 sekian, tapi kalau pakai radian itu sesuai satu. Nah jadi sin C nya sendiri aku perhitungannya pakai radian gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang defaultnya udah benar gitu, misalnya nggak pakai radian udah benar, ya udah ini tinggal radiannya tinggal bisa dihapus aja gitu ya teman-teman. Oke, nah terus kita ke tabel selanjutnya nih. Tabel ini kolom pertama, ini kedalaman filter yang kita gunakan. Untuk FDA sendiri ini sama dengan L7 itu si DFA di kedalaman 0. Jadi FDA DFA itu sama dan berlaku di tiap kedalamannya. Sama juga dengan FDB, ini bisa dilihat nilainya sama dengan si nilai dari perhitungan si stasiun B. Oke, terus kolom selanjutnya ada DFB min A. Ini DFB tinggal dikurang aja, DFB dikurang DFA. Terus V1 kurang V2. V1 kurang V2 ini kecepatan arus distropik yang dihitung dengan persamaan ini 1/LF kali delta C. Nih perhitungannya. Oke, delta C itu yang tadi yang DFB min A itu. Jadi 1/LF. LF itu ya kolom yang ungu ini dikali yang merah dikali dengan yang ungu muda ini. Oke, baru diperoleh nih. Nah karena ini udah selesai sebenarnya perhitungannya, tinggal teman-teman plot aja. Nanti aku bakal bikin list di modul hasil yang diharapkan, grafik-grafiknya grafik antara apa sama apa aja. Nah ini tinggal teman-teman plot pakai Excel, gampang, tapi aku nggak akan mempraktekannya, tapi teman-teman bisa nanya atau PC ke aku. Tapi kurang lebih kalau dari pengerjaan aku tahun lalu akan ada grafik 5 grafik. Yang pertama grafik penampang tegak anomali geostropik. BTW kalau misalnya kalian dapat grafik yang gak sama kayak gini, ya emang gak sama gitu, karena datanya juga beda dari yang aku tahun lalu. Terus ada yang pertama ada grafik penampang tegak anomali geostropik, ada grafik anomali geopotensial terhadap kedalaman antar stasiun. Terus ada di masing-masing stasiunnya ini terhadap kedalaman di stasiun B, stasiun A. Terus ada juga grafik kecepatan arus geostropik terhadap kedalaman. Nah kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman masukin hasilnya ke Lavra dan bisa teman-teman analisis hasil yang diperoleh. Oke, gampang kan? Jadi itu aja mungkin kalau untuk tugas 1. Mungkin untuk video selanjutnya aku akan buat untuk tugas 2. Oke, semangat, tetap sehat. Terima kasih.